Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita berjumpa lagi bersama saya Tung dan guru kita bersama Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ustadz Danu Official Channel. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang senang menyaksikan acara ini dan memberikan komen di channel kita. Terima kasih. Kali ini bahasan kita mengenai salah satu rukun iman. Iman kepada, percaya kepada takdir, percaya kepada hari akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan Pak Ustadz. Iya. Banyak orang Islam yang percaya sih sama takdir, percaya juga sama hari akhir. Tapi percayanya hanya di mulut biasa rata-rata. Sangat banyak sekali yang seperti itu. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita belajar Quran, hafalan, belajar di pesantren, banyak sekali belajar kemana-mana. Itu boleh karena itu juga ikhtiar untuk belajar. Tapi persoalan iman kepada takdir, qadar atau hari akhir ini harus kita fahami sebenarnya. Jadi percaya pada takdir itu enggak terus semua ini takdir Allah, qadarullah namanya iya, tapi yang mana? Jadi tidak hanya cuma sekedar itu. Percaya kepada takdir ini adalah yakin bahwa apa yang terjadi semuanya di muka bumi ini atau di langit pun itu sebenarnya atas izin Allah. Itu salah satunya. Nah, kita harus membreakdown sehingga kita itu percaya itu betul-betul percaya sehingga jangan sampai kita itu salah. Aduh kok percaya sama takdir kok ada salah? Banyak. Nah, takdir ini tetap berhubungan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali atas izin Allah. Nah, sebagaimana kita manusia, kita dulu sekolah, kita dulu bekerja atau menikah. Ini banyak sekali takdir itu menit demi menit, jam demi jam itu akan terjadi. Yang kadang-kadang takdir itu keluar dari rencana-rencana kita. Baik itu sekolah umpamanya, kita anggap sekolahnya itu ya biasa aja ya. Kemudian yang sudah bekerja, nah di titik pekerjaan ini takdir itu saling silih berganti. Kemudian punya keluarga, takdir ini beda-beda lagi. Kemudian punya anak lagi, ini mulai banyak hal. Kemudian memperdalam agama, kemudian tahu nggak taunya agama Islam itu banyak sekali kelompok-kelompok, golongan-golongan. Saya tetap bilang Islam aja ya. Dan itu menjadikan kita itu faham nggak dengan takdir Allah yang kita itu katanya percaya. Nah, kalau kita itu percaya pada takdir Allah adalah percaya terhadap apa yang akan terjadi. Bagi seseorang yang bekerja, dia melakukan pekerjaan, ikhtiar, kemudian pekerjaan itu dapat, senang dia. Di situ ada takdir Allah yang mendapatkan. Oke, kita tidak cerita tentang persoalan itu istijrot atau itu betul-betul dari doa, enggak, itu diberikan aja. Nah, pada waktu yang enak itu dia bersyukur. Boleh? Suatu ketika dapat sekali, 2 kali, 3 kali bersyukur. Suatu ketika dia ada proses ingin mendapatkan pekerjaan, nggak jadi. Dan dia tahu yang menjadikan nggak jadi itu adalah orang lain. Dia gerutu dengan orang itu. Oh, gara-gara itu kurang ajar umpamanya, maaf ya. Ini bukan kebiasaan saya. Jadi dia menggerutu, kata-katanya seperti kurang ajar, itu, ini, itu. Begitulah akhirnya menjadi fitnah. Nah, di titik orang itu orang atau kita biasanya ada proses, ada posisi di situ. Nah, di titik kita itu seperti itu, kita itu ada jengkel, kita itu bahkan nanti muncul fitnah, kemudian disebarkan, di situ kita itu tidak percaya pada takdir Allah. Pada saat pekerjaan tidak dapat, padahal pekerjaan itu tetap dari takdir Allah. Nah, disitulah muncul kita menjadi orang yang menggerutu terhadap takdir Allah, dan itu akan dicatat. Dan kebanyakan dari kita
itu jarang sekali paham bahwa menggerutu itu sebenarnya menggerutui Allah. Walaupun itu lewat orang lain, walaupun lewat kejadian lain, orang tidak tahu. Dia menggerutui itu, dia menggerutu pada Allah Ta'ala. Dia tidak percaya pada takdir. Dia tidak iman pada takdir Allah pada saat itu. Dan rata-rata orang muslim itu jarang dia paham. Dia kalau udah nggak suka, dikeluarkan nggak sukanya itu, diceritain nggak sukanya itu. Dan akhirnya menjadi dosa jariah. Sama sebenarnya. Sama seperti itu dalam pekerjaan, kemudian di dalam keluarga, sama. Di dalam keluarga ada unsur bagaimana caranya keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Nah, suatu ketika suami istri ini ada gesekan dan sebagainya. Kemudian gesekan menjadikan si suami jengkel sama istrinya, si istri juga jengkel sama suaminya. Gesekan yang terus-menerus terjadi ini akan menjadikan ketidakpercayaan. Akhirnya mengumpat atau cerita kepada orang lain, yang diceritakan adalah keburukan istrinya padahal tidak boleh. Gitu. Si istri nggak mau kalah, belum tentu kejelekan suaminya ceritakan pada orang lain. Nah, jadi gibah, akhirnya jadi fitnah. Dan ini menjadikan dia tidak sadar atau dia juga dengan sengaja bahwa dia mencoba menjadikan takdir Allah itu berubah menurut dia. Tapi dia lupa bahwa dia melakukan fitnah. Dan dia yang menikah dengan pasangan ini sendiri tidak sadar bahwa pasangan ini sebenarnya harus digerakkan dengan kerukunan, saling mengerti, saling sayang, saling cinta. Tapi karena memang ada pergesekan terus-menerus, ya nggak bisa. Atau ada saling sayang terus-menerus, lupa bahwa kita itu sebagai imam harus mengajarkan istri kita harus ada di jalan Allah. Dan mengajarkan istri kita itu harus hormat pada suami, harus benar-benar seperti itu. Ini takdir ini akan bergulir terus-menerus. Nah, takdir itu setiap waktu itu berjalan terus-menerus. Lah kalau kita itu umpamanya, kenapa ada kata-kata sabar? Ya, innallaha ma'asyabirin. Jadi kita diawali dari orang-orang beriman, minta pertolongan pada pada sholat dan sabar. Di sini pada sabar dan sholat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta pertolongan pada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Itu kita harus paham, kenapa kita diminta untuk sholat. Diminta untuk sholat itu memang kerjakan sholat 5 waktu paling tidak dan dengan baik. Kemudian sholat itu mengingatkan, sholat ini adalah mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Islam. Sabar itu adalah menghadapi suatu persoalan itu tidak dengan emosional. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dikatakan bahwa Allah itu menyukai orang-orang atau dekat dengan orang-orang yang sabar. Nah, ini harus kita pahami bahwa takdir yang bergulir itu harus kita sikapi dengan pengetahuan kita, dengan baik dan benar. Jadi tidak bisa seseorang walaupun dia hafal Quran, seseorang walaupun dia itu ceramah atau dia itu berdakwah, tapi dia sendiri tidak bisa menjalankan sesuatu hal, tidak bisa. Pandemi, pada waktu pandemi ini mohon maaf nih, teman-teman yang ceramah, teman-teman yang harusnya ngisi masjid ini nggak punya pegangan waktu itu. Dan mengeluh. Banyak yang mengeluh, banyak yang ini. Nah, yang mengeluh ini lupa bahwa pandemi ini datang dari Allah Ta'ala. Maksudnya itu virus ini datang dari Allah Ta'ala. Akhirnya punya pikiran bahwa ini hanya akal-akalan dari pemerintah dan sebagainya. Ini virus ini ada beneran. Sehingga akhirnya menjadi fitnah di banyak lini orang-orang Islam. Dan itu tidak percaya dengan takdir Allah Ta'ala. Wong kenyataannya dites juga ada virusnya. Yang satu sebelahan yang ini dites juga nggak ada virusnya. Orang harus berpikir ke arah seperti itu. Jangan sampai ini takdir dari Allah Ta'ala dengan diturunkan corona tetapi menjadi fitnah bagi orang-orang muslim. Dan saya yakin banyak orang-orang muslim yang sudah mengeluarkan fitnah, dia nggak mencabut fitnahnya atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tetap aja dia ngomong. Nah, ini dia sadar nggak bahwa dia itu percaya dengan takdir walaupun dia itu umpamanya berdakwah. Ini bahaya.
Bahaya bukan bagi saya nggak ngeritik, enggak. Saya mengingatkan aja khususnya bagi diri saya dan teman-teman atau saudara-saudara beriman yang lain. Dan ini semuanya dapat bagi orang biasa yang pekerja, bagi yang biasa guru, sama. Penginginan jadi kepala sekolah, sudah dia seneng dua ini, nggak taunya yang jadi orang lain, gerutu. Sama. Yang kepingin jadi ketua ini dalam organisasi agama, nggak jadi itu gerutu. Sama semuanya pada gerutu. Nah ini nggak sadar bahwa itu adalah salah satu permainan Allah. Kenapa harus gerutu? Kan gitu. Berarti kalau dia gerutu, dia itu nggak percaya takdir Allah pada saat itu. Dicatat oleh malaikat. Dan kalau dia tidak percaya takdir Allah, dia selamanya akan dibawa itu di dalam nanti di akhirat. Walaupun dia sholatnya tertib, dia tapi nggak percaya takdir Allah. Kalau dia mendapatkan sesuatu nggak nyaman, dia ngerutu. Nah sama dia, dan berapa kali dia menggerutu, dalam pekerjaan gerutu, dalam ini nggak cocok gerutu, apalagi nyikut saudaranya sendiri, nyikut temennya sendiri, ya begitu itu. Walaupun dia itu sholat, tapi dia menjalankan sesuatu yang Allah tidak menyukai. Dia tidak iman kepada takdir Allah, dia tidak percaya pada Allah Ta'ala. Bahwa semua kejadian di muka bumi ini Allah yang mentakdirkan. Nah, disinilah mulai berhubungan dengan hari akhir. Orang iman kepada hari akhir, tanya, kamu iman kepada hari kiamat? Iman. Kan mulutnya iman. Kebanyakan gitu Pak Ustaz. Lah iya. Orang muslim semuanya tanyain, hafal itu di luar kepala. Tidur pun tanyain, kamu iman pada hari akhir? Iman. Nah, bagaimana yang namanya iman dengan hari akhir ini? Sama seperti takdir itu, kita harus membreakdown apa maksudnya percaya dengan hari akhir ini apa? Maksudnya iman kepada hari akhir ini apa? Kenapa harus diimani? Cukup aja mulut saya berucapkan cukup. Takdir juga gitu, cukup aja saya percaya takdir, cukup. Tapi suruh ngimani. Kenapa itu disuruh ngimani? Sama seperti iman kepada kitabullah. Kalau kita muslim, Quran lah kita percaya. Kita percaya pada Quran. Percaya. Tapi apa yang dikerjakan, banyak yang keluar dari Al-Quran. Isi Quran. Iman gak dia? Padahal ditanyain itu iman semuanya di situ. Memang betul ada sholat, ada bayar zakat, ada sedekah. Benar iman. Harusnya ini dikerjakan semuanya karena Allah. Tapi nanti aneh-aneh. Udah dikerjakan bukan karena Allah, karena dunia, kepingin ini dikerjain semuanya. Jadi sudah nggak ada Allahnya, nggak ada iman kepada Allahnya lagi pada saat mengerjakan isi Quran. Kemudian Quran itu disuruh apa? Suruh lemah lembut. Dia ngomongannya begitu kasar. Lemah lembut disuruh oleh Allah Ta'ala. Dia keluar dari garis mana imannya dengan Quran. Ya boleh katakan, oh saya nggak iman dengan ayat itu. Boleh silahkan, nggak apa-apa. Tapi itu sama, mencakup isi Quran. Kan, nah ini sama. Hari akhir itu harus ingat. Hari akhir itu hari pembalasan. Semua orang itu akan dibalas. Yang bukan muslim diceritakan di dalam Quran, dia akan masuk neraka. Ini Quran. Bukan saya, ini pengetahuan. Sama seperti 2 tambah 2, 4. Di Indonesia 4, di Afrika 4, di Amerika 4, di Cina 4, di Arab 4. 4 aja. Ini kesepakatan. Kalau sudah Quran, sudah. Ini adalah kitab kita. Nah, hari pembalasan ini jangan untuk main-main. Hari pembalasan ini adalah semua yang dikerjakan oleh manusia, termasuk kita ini akan dibalas beneran, nggak main-main oleh Allah Ta'ala. Allah dia berkata dalam Quran bahwa Allah itu tidak meminta ibadah dari kita, orang Islam. Tapi yang diinginkan Allah itu sebenarnya adalah taat. Itu sudah diceritakan dalam Quran. Allah tidak membutuhkan seperti itu. Tidak membutuhkan ibadah sebenarnya. Kalau masih ada orang itu nyogok Allah dengan membaca sesuatu agar dikabulkannya sesuatu, udah kan lucu gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Berpikirlah logis, berpikirlah banyak dalilnya, itu sudah banyak. Nah, pada saat orang itu dia itu percaya tentang hari kiamat, itu semuanya dihisab. Perbuatan sekecil apapun udah dijelaskan, sebesar biji zarah itu akan dicatat, baik itu yang buruk maupun yang baik.
Yang buruk dicatat 1, yang baik dilipatkan. Sudah dijelaskan. Tapi jangan terus bangga, yang baik dilipatkan. Lah pertanyaannya adalah, emang kita tahu yang baik itu berapa, yang buruk kita berapa? Nggak akan tahu. Kalau kita mau muhasabah, mau mencoba evaluasi, coba kita berpikir, kita sholat itu berapa kali sehari? 5 kali, tambah sunnah. Berapa sih dihitung, berapa menit sih? Kemudian kita gibah, berapa jam kita gibah? Kemudian belum lagi kita share sesuatu yang memang itu salah. Itu share itu terbuka terus. Berapa jam itu? 24 jam terbuka terus. Dan itu bisa aja itu menjadi dosa. Dosa kemana kita? Banyak. Belum lagi ke keluarga. Belum lagi sebagai pemimpin, pejabat dan sebagainya. Banyak lagi. Dan kalau kita percaya pada hari akhir ini, kita harus ingat, semua kesalahan-kesalahan kita akan diungkapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita menceritakan, kalau orang itu sukanya buka aib di dunia, dia di akhirat itu akan dibuka keburukannya beneran. Dan kalau dia itu tidak mau, sudah dijelaskan bahwa jangan buka aib saudaramu. Itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita orang muslim itu banyak yang masih seperti itu. Masih aja cari-cari kesalahan orang lain. Orang lain belum tentu salah. Ya, hanya cuma berbeda pendapat. Dia cari yang dia tidak salah, dia salahkan menurut pendapat dia. Kemudian sudah dia salahkan, dia sebar di medsos. Dia sebar di YouTube. Faham nggak itu? Dia berarti melakukan kesalahannya sangat besar. Di taklimnya dia sebarkan. Sadar nggak dia pada waktu itu? Hanya cuma karena beda pendapat aja di sini di dalam kepala. Dia sebarkan sesuatu yang dia tidak paham. Dia tidak belajar. Dia tidak mau belajar. Dia hanya melihat matanya. Dia hanya mendengarkan telinganya. Dia tidak mendengarkan semuanya. Akhirnya kesalahan mutlak yang dia sebarkan menjadi fitnah. Dan kita ambil, dia yakin, dia yakini hari akhir tersebut. Akhirnya dia yakin di hari akhir tersebut. Apa yang dia kerjakan di dunia akan menjadi dampak nanti di akhirat. Itu di dunia menjadi dosa jariah. Dosa jariah tahu nggak orang-orang itu? Dosa jariah itu pahala orang yang memfitnah. Orang yang merasa dirinya benar dan menyebarkan fitnah kepada saudaranya yang lain, pahalanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang difitnah. Itu diberikan, terus-menerus diberikan. Sadar gak dia? Mau gak pahala kita itu kita berikan kepada orang yang kita fitnah? Kalau gak mau belajar untuk diam. Belajar tangan ini untuk diam. Gitu. Nah, karena dia tidak sadar, dia gak percaya. Akhirat itu nggak percaya. Nggak percaya, walaupun dia ngomong mulutnya, dia nggak percaya. Apa yang dia lakukan dengan mulutnya itu nggak jadi satu. Munafik mulutnya itu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Ayo. Apa yang dikerjakan oleh orang lain, apa yang kita kerjakan saat ini di dunia itu, betul besok itu dihisab. Yang saya fahami aja, saya memahami satu ayat mamanya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Banyak dari saudara-saudara kita itu menceritakan tentang dia sudah mencoba mengamalkan nasihat-nasihat saya. Penyakitnya nggak pakai dokter, nggak pakai obat, dia diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Dan dari situ sudah saya jelaskan penyakit ini dari ini. Dan banyak orang-orang yang mencoba memohon ampun tentang apa kesalahannya. Dimohonkan ampun. Diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Walaupun orang itu saya nggak akan kenal. Saya nggak kenal. Berarti saya percaya bahwa ayat-ayat Allah yang ada dalam Quran itu benar adanya. Saya hanya cuma sebagai jalan untuk menerjemahkan ayat Quran dengan kesehatan atau dengan orang sakit. Yang sakit, doalah seperti ini. Betul dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah sebenarnya harus kita pahami. Saya meyakini bahwa Al-Quran benar karena saya banyak sekali menjumpai
orang-orang yang sudah mempraktekkan. Yakin berarti semua ayat-ayat dalam Quran itu benar. Kalau sudah benar, yakini gimana? Wala tajassasu, satu aja pegang. Jangan mencari kesalahan orang lain. Praktekkan. Kalau Allah sudah bicara lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Perintah Allah. Praktekkan. Kalau Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Praktekkan. Suruh maafkan mereka, malah marah. Saya nggak menceritakan agama lain, tapi saya menceritakan diri kita sendiri. Itu suruh praktek sama Allah Ta'ala. Tapi nggak mau, hanya cuma koar-koar ini itu, begini. Lah ngapain? Kalau kita difitnah, praktekkan. Kalau kamu difitnah, kalau orang memfitnah kita itu nanti pahalanya akan diberikan Allah kepada kita. Dan nanti kalau pahala mereka habis, dosa kita diambil, diberikan pada mereka yang memfitnah. Praktekkan, terima fitnahan itu lillahi ta'ala. Kalau yang memfitnah itu saudara kita, tidak usah kita gubris. Doakan aja agar dia itu diberi selamatan oleh Allah Ta'ala. Itu mempraktekkan. Loh kenapa mempraktekkan begitu? Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah sudah menyuruh, jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Orang jahil menyapa kita dengan pukulan, dengan bulian, dengan makian, dengan fitnah. Dengan fitnah. Ujian yang sangat besar kepada kita. Kalau orang nggak siap, jengkel dia, ganti memfitnah. Berdua ini sama. Dua orang muslim yang saling bunuh, dia akan masuk neraka. Dua orang muslim yang saling fitnah, sama dia itu. Janganlah. Biarkan Allah nanti akan menyelesaikan mereka yang memfitnah kita. Biarkan Allah nanti akan menyelesaikan mereka yang dia itu dengan kata-kata tidak baik itu. Ngomong yang tidak baik. Biarkan Allah. Cukup kita doakan. Mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah. Selesai. Dan itulah yang harus kita. Karena kita yakin besok ada hari pembalasan. Siapapun orangnya. Orangnya cekak. Mau pakai gondrong kek. Pakai peci kek. Ngomong-ngomong kayak apa itu? Kayak gorilan begini kan biasa, kayak Tarsan begitu. Apa itu? Biarin aja mereka itu. Mereka nggak tahu, dia nggak mengenal Allah. Dia kalau sudah ngomong di YouTube itu, dia sudah kayak pahlawan. Nggak bisa. Kita diizinkan ada di YouTube, kita itu tetap dakwah. Gimana dakwah? Iya dengan yang baik. Dengan kata-kata baik, mengingatkan saudara-saudara kita akan Allah, mengingatkan saudara-saudara kita akan takdir Allah, mengingatkan saudara-saudara kita akan hari pembalasan. Hari pembalasan itu nggak main-main. Suruh sedekah karena Allah. Nah, miring dikit, sedekah biar kaya. Lah itu kan main-main namanya itu. Jangan main-main. Sedekah biar selamat. Jangan minta selamat. Mintalah pada Allah Ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Sudah. Sedekah biar tidak kena bala. Loh, ada apa? Semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kok bisa sedekah dengan uang 1 juta, dengan uang 10 juta? Itu membeli Allah itu namanya. Biar kita tidak kena bencana. Mana ada yang membeli Allah dengan hanya cuma membayar 10 juta? Memakai apa itu dengan bahasa-bahasa yang budaya itu biar tidak kena bala, tidak kena apa itu? Musibah. Apa itu namanya kalau orang-orang karma. Kok karma sih? Anu bolo, apa itu namanya? Sambikolo. Sambikolo itu sore. Ya intinya kena musibah. Nggak ada. Dengan melean. Nggak ada kayak gitu itu. Itu ngarang itu orang-orang kayak begitu. Nah kalau saya, enggak. Kita itu tetap kena ada ujian yang menaik kita. Walaupun kita tidak siap, kita hanya mohon lindungi aku dari fitnah. Fitnah Dajjal itu sama. Orang yang memfitnah bahwa kita benar, nah itu Dajjal. Sama. Dia bilang kalau dia doa sendiri, jauhkan saya dari fitnah Dajjal. Tapi dia sendiri memfitnah saudaranya sendiri. Lah dia sendiri yang Dajjal.
Nggak tahu saudara sendiri itu harusnya nggak seperti itu. Kalau saudara sendiri kalau didolimi, mudah-mudahan dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Loh kenapa harus berdoa begitu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan juga seperti itu. Nah ini harus pahami. Nah disinilah pada saat kita itu iman kepada hari akhir, sadari apa yang kita kerjakan. Quran menceritakan sesuatu hal yang baik, yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Ta'ala tinggalkan. Dan itu dijelaskan dalam sunnah dan dikerjakan oleh Rasul, dalam sunnah, dalam hadis, ada semuanya. Ayo kita belajar di situ. Bagaimana dengan muslim, bagaimana dengan orang non-muslim, kita harus belajar. Kita belajar dengan muslim, itu saudara selama dia berkata, Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu saudara kita. Wong dengan orang non-muslim aja kita disuruh baik sama Allah Ta'ala. Apalagi dengan saudara kita. Apa? Kalau saudara kita lagi bengek, omongannya nggak karu-karuan, pikirannya berebet banyak dajjal, didoakan agar dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Bukan kita itu ingin menanggapi terus akhirnya bubar. Nggak perlulah. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa Allah, insya Allah, itu benar janjinya. Sudah sangat benar janjinya. Disinilah kita harus memahami apa yang akan terjadi di hari akhir. Kita yakin ibadah kita itu lebih banyak daripada dosa kita? Ataukah kita mau kembali ke jalan Allah? Belajar dengan guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Dengan dalil-dalil yang jelas dalam Quran. Atau kita hanya mengikuti sebagian orang yang benci dengan saudaranya yang lain. Membenci saudara yang lain, membenci saudara yang lain. Padahal seiman. Apakah begitu? Silakan memilih. Karena nanti mereka akan tahu setelah akhir dari kehidupan di bumi, yaitu kiamat. Itulah yang harus kita pikirkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat pun itu sama. Kalau kita mau fitnah orang, lihat kita ada malaikat. Masa nggak ingat? Kita mau cari-cari kesalahan orang lain, baru ada malaikat atid. Ingatlah mencatat kejelekan. Jangan, mending istighfar. Cobalah, itu iman kepada malaikat. Nggak cuma apal aja. Malaikat ini, malaikat ini. Malaikat. Wah itu anak kelas 2 SD bisa itu. Tapi yang mencoba merencanakan kehidupan akan depan, masa depan, yaitu di akhirat, itu direncanakan dan dikerjakan sekarang, itu yang tersulit. Pengenalan para malaikat jelas. Kemudian kepada iman kepada para nabi. Yang kita contoh Rasulullah Muhammad. Iman kepada kitabullah, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir. Inilah yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita itu salah nanti di hadapan Allah. Walaupun kita manusia, banyak salah. Ya, tapi belajar untuk memperbaiki, terus memperbaiki. Dari mulai mulut yang berkata tidak baik, belajar untuk diam. Belajar yang manfaat. Pikiran yang suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain. Melihat orang lain berkata salah sedikit aja udah dihujat. Belajar untuk tidak suuzon. Melihat sesuatu yang tidak baik, kasihlah nasihat yang baik, bukan dihujat. Kalau mendengarkan fitnah, belajar untuk diterima. Fitnah semuanya terjadi atas izin Allah. Belajarlah diterima. Baru cerita orang lain itu grup itu jelek. Wah, sudah. Janganlah. Naudzubillah. Iman kepada takdir, iman kepada hari akhir, ini bukan main-main. Kita tahu di mana kita itu sering sekali menggerutu tentang hal yang kita tidak nyaman, tidak enak, tidak menjadikan nikmat, itu menggerutu. Sangat banyak sekali. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita mohon ampun gerutuan kita terhadap takdir yang mengenai kita kepada Allah? Padahal takdir itu yang menentukan Allah pada saat itu. Dan pada saat itu banyak takdir juga yang menguji kita agar kita ingat pada Allah, tapi adanya kita menggerutu. Dan itu kita pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Pernah? Ayo kita berpikir. Mohon ampunlah terus menerus.
tentang banyak kesalahan kita. Jangan merasa kita sudah sholat 5 waktu, sudah berjamaah, itu sudah mengalahkan saudara kita yang lain. Jangan. Itu kewajiban, nggak perlu dilihat orang lain. Kalau mengajak, ayo. Kalau nggak mau mengerjakan, biarin. Ajak lagi, nggak mau, biarin. Doakan agar dia mendapatkan hidayah oleh Allah. Itu yang harus kita kerjakan, bukan memusuhi. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Saya sendiri menceritakan seperti ini, takut saya tuh. Ya. Alhamdulillah, ngeri juga itu Pak Ustadz. Mungkin ada kesimpulan untuk closing kita Pak Ustadz. Kesimpulannya yang jelas, banyak-banyaklah belajar kepada guru-guru yang baik. Masih banyak guru-guru yang baik yang tidak mengajarkan perpecahan. Masih banyak guru-guru walaupun tidak ada di YouTube, itu masih ada yang baik. Ingat, Islam itu bukan mengajak pecah. Islam itu mengajak sujud pada Allah Ta'ala. Persoalan yang ada di sekitar kita itu ujian. Ingat, ujian. Kalau mau dirubah, rubahlah. Tapi dengan lisan yang baik. Jangan menyalahkan orang lain. Rubahlah dengan yang baik. Saya di sini juga mencoba untuk merubah diri saya sendiri dan saya berikan kepada saudara-saudara saya. Saya berusaha berkata-kata yang baik, lemah lembut dan sebagainya. Saya berusaha. Dan itu juga saudara-saudara saya yang lain harus berusaha semuanya. Bagi keluarga yang muda atau yang sudah sepuh semuanya. Ibu-ibu yang mendengarkan kajian di TV silahkan, di YouTube silahkan, cari yang baik. Jangan menyalahkan orang lain. Salah satu hal saya ceritakan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemerintahan yang ada di negerimu. Itu aja, kita harus pahami. Kalau nggak ada yang cocok, jangan jadikan mulut kita fitnah. Berikan yang terbaik. Kalau ada kesalahan, jangan menjadikan mulut kita fitnah kalau itu salah. Ya kalau salahnya itu kita tahu betul. Kalau enggak, hanya dari orang, kita bisa menjadi fitnah nanti. Walaupun kita termasuk saya ini pendakwah, emang nggak ada dosa besok. Apakah pendakwah besok itu tidak masuk neraka? Wallahu a'lam. Kalau yang dikerjakan di dunia menyalahi aturan-aturan Allah, sama. Allah tidak melihat pendakwah. Allah tidak melihat bangsa. Allah tidak melihat jabatan. Allah tidak melihat hebat, kaya, miskin. Yang Allah lihat itu ketakwaan. Ketakwaan seseorang kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kunci. Bagaimana kita harus takwa kepada Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Walaupun terseok-seok, jalanin. Ayo kita jalanin. Diejek orang, jalanin dengan senyuman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Apakah kita orang yang bersyukur atas semua kejadian atau takdir Allah? Ataukah kita nanti akan menjadi penghuni neraka karena sering kita menggerutu dan belum pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengukur kita. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Tinggalkan yang aneh-aneh. Kembali sujud pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita. Amin. 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 Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kami dengan guru kita semua Pak Ustadz Danu. Kalau kita percaya akan hari akhir dan percaya kepada takdir, marilah kita merubah semua perbuatan-perbuatan buruk kita agar kita di hari akhir nanti tidak termasuk orang-orang yang merugi. Saksikan terus
simak terus acara kita ini di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Saya dan beserta tim yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.